Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Maulida Islamai dengan NIM 240805600024. Saya dari kelas PM 2A. Di sini saya akan menjelaskan 5 ayat Al-Qur'an dan juga 5 hadis mengenai pendidikan. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang 5 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai pendidikan. Yang pertama yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia. Yang keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Dan yang terakhir, kelima, yakni Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nilai pendidikan yang terkandung dari surat Al-Alaq ayat 1-5 yakni pertama yaitu pentingnya membaca dan menuntut ilmu, di mana membaca sendiri adalah merupakan jendela dunia, gerbang ilmu. Dalam Islam, perintah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Iqra atau bacalah. Lalu yang kedua yaitu peranan alat tulis dalam pendidikan Islam, yakni pena. Disebutkan bahwa pena itu digunakan sebagai alat untuk mencatat ilmu yang sudah kita dapat, sehingga ilmu itu bisa langgeng dan dapat diingat kembali melalui tulisan-tulisan yang ada. Jadi pena merupakan salah satu hal yang sangat berperan penting dalam pendidikan. Lalu yang terakhir yakni ilmu sebagai anugerah Allah kepada manusia. Ilmu adalah karunia langsung dari Allah kepada manusia, yakni yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Dengan ilmu, manusia itu bisa mengenal Tuhannya, bertahan hidup, dan memperbaiki diri untuk mempersiapkan ke akhirat kelak. Lalu Quran surat yang kedua yakni Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 ini yakni pertama, keutamaan dari orang yang berilmu. Orang yang berilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi di mata Allah dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Ilmu itu sebagai cahaya, penerangan dalam hidup dan mampu membedakan dan mampu membuat orang itu dapat membedakan mana yang benar dan salah. Lalu yang kedua yakni pendidikan meningkatkan derajat dan kedudukan seseorang, di mana pendidikan ini membuka jalan untuk meningkatkan kualitas hidup dan sosial seseorang juga. Dalam Islam, ilmu tidak hanya meningkatkan derajat di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Semakin berilmu seseorang, semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah dan juga masyarakat. Lalu, ayat Quran yang menjelaskan tentang pendidikan yang ketiga yakni Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Di mana nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat tersebut yakni yang pertama yaitu ilmu meningkatkan kedudukan.
Seperti yang kita ketahui di ayat sebelumnya, bahwa ilmu memiliki peranan penting dan memiliki kekuatan untuk mengangkat derajat seseorang. Karena orang yang diberikan ilmu itu diberikan keutamaan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu itu baik ilmu dunia yang menuntun kita untuk hidup di dunia, dan juga ilmu akhirat yang kelak nanti akan menyelamatkan kita di pengadilan hari akhir kelak. Ilmu tidak hanya memberikan pengetahuan, juga membuka jalan untuk meraih kesuksesan dalam hidup, dan juga sebagai ajang memperbaiki diri, mempersiapkan kita kelak akan menjalani kehidupan setelah kematian. Lalu yang kedua yakni nilai pendidikannya, yaitu sebagai kombinasi iman dan ilmu yang sangat dihargai dalam Islam, di mana iman dan ilmu adalah dua hal yang saling melengkapi dan sangat dihargai dalam Islam. Iman memberikan arah yang benar dalam menjalani kehidupan, sementara ilmu memberikan pengetahuan bagaimana seseorang itu menjalani hidup secara bijaksana. Keduanya harus berjalan seiringan. Ketika dipadukan akan menghasilkan seseorang yang tidak hanya berilmu tetapi juga berakhlak karimah dan taat kepada Allah. Selanjutnya, ayat Quran yang keempat, penggalan dari Quran surat Toha ayat 114, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqdha ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Yang artinya, janganlah engkau Nabi Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ayat ini secara tidak langsung menjadi doa yang diajarkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk selalu meminta tambahan ilmu. Nilai pendidikan yang terkandung yakni yang pertama, keutamaan kita untuk berdoa sebelum kita mau mencari ilmu. Doa ini dimaksudkan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu memohon kepada Allah agar selalu diberikan pengetahuan yang bermanfaat, berguna, dan berdoa untuk menunjukkan kerendahan hati bahwa kita itu sebenarnya sangat membutuhkan ilmu. Lalu nilai yang kedua yaitu semangat belajar sepanjang hayat, di mana dijelaskan bahwa Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban sepanjang hidup. Tidak ada batas usia, waktu. Jadi dimanapun, kapanpun kita bisa belajar dan mengambil suatu ilmu dan pengajaran. Belajar itu tidak hanya untuk usia muda, tetapi dilakukan sampai kita sepanjang hayat, sampai kita meninggal, Kak. Semangat untuk terus menuntut ilmu menunjukkan bahwa hidup ini adalah proses terus menerus. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita dapat belajar dari kesalahan kita. Ayat Al-Quran yang terakhir yakni Quran surat Al-Kahfi ayat ke-66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepadanya, yakni Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu. Kisah ini menggambarkan etika menuntut ilmu, di mana Nabi Musa alaihi salam merendahkan dirinya untuk belajar dari Nabi Khidir. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari ayat ini yakni pertama, kerendahan hati dalam menuntut ilmu. Kerendahan hati adalah sikap yang sangat penting dalam menuntut ilmu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Menuntut ilmu itu memerlukan sikap rendah hati, yakni siap menerima ajaran dan mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya. Kita butuh bimbingan dari orang yang mengajarkan kita butuh ajaran, kita butuh tuntunan. Kita seakan-akan belum mengetahui apa yang ingin kita pelajari. Jadi, menuntut ilmu itu perlu kerendahan hati. Lalu yang kedua yakni etika dalam berguru dan belajar.
Etika dalam berguru adalah hal yang sangat dihargai dalam Islam. Seorang murid harus menghormati guru, mendengarkan dengan baik, menjaga adab, manut. Begitu juga seorang guru harus mengajarkan dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab. Etika ini mencakup kesabaran kita dalam memperoleh ilmu, disiplin, dan tidak terburu-buru dalam belajar. Dengan begitu, ilmu dapat masuk dengan mudah kepada kita. Dengan etika yang baik, maka proses belajar menjadi lebih berkah dan juga efektif. Lalu, kita lanjut ke hadis Nabi. 5 hadis Nabi tentang pendidikan. Yang pertama, yakni hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Kita sering mendengarnya. Bunyinya yakni thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Rawah dari Ibnu Majah, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil yakni yang pertama, ilmu adalah kewajiban, bukan pilihan. Menuntut ilmu dalam Islam bukanlah sesuatu yang bersifat pilihan, tetapi kewajiban bagi setiap muslim. Ini tercermin dalam hadis yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah fardu, wajib hukumnya, baik wanita, baik pria, karena itu adalah menjadi alat untuk memahami, melaksanakan ajaran Islam dengan benar, di mana kita bisa mengetahui tata cara sholat, kita mengetahui bagaimana hukum suatu najis dan lain-lain, serta kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita dengan mendekatkan kepada Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yaitu nilai pentingnya adalah berlaku untuk semua laki-laki maupun perempuan. Yang dimaksudkan adalah bahwa dalam menuntut ilmu itu tidak ada namanya tidak ada perbedaan. Semua itu sama. Perempuan dan laki-laki itu harus tetap bersama-sama untuk belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu tanpa memandang gender, karena belajar dan memperoleh ilmu adalah sumber kemajuan dan keberkahan bagi umat manusia. Lalu hadis yang kedua yakni tentang hadis tentang keutamaan orang berilmu, yakni fadlu alimi alal abidi ka fadli qamari ala sairil kawakib, yang artinya keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Hadis riwayat Abu Daud. Nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yakni yang pertama adalah ilmu lebih utama daripada hanya beribadah terus. Ilmu dalam Islam itu kedudukannya yang sangat tinggi, bahkan lebih utama daripada ibadah yang hanya bersifat ritual. Meskipun ibadah sangat penting, namun ilmu adalah sarana yang memungkinkan orang untuk menjalani ibadah. Jika kita mau beribadah tapi kita tidak tahu ilmunya, maka sia-sialah ibadah yang telah kita lakukan. Lalu poin yang kedua yakni ilmu itu memberi cahaya dan petunjuk bagi orang lain. Ilmu membimbing manusia dari kegelapan, kebodohan menuju penerangan, dan kita bisa berwawasan yang lebih, memiliki penerangan kebenaran seperti itu. Orang yang berilmu dapat memberikan petunjuk dan arah bagi teman-temannya yang sedang tersesat di jalan yang tidak benar, baik itu ilmu duniawi ataupun ilmu akhirat. Ilmu juga membantu kita memecahkan persoalan dalam hidup kita. Dengan berbagi ilmu, seseorang tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain dan orang di sekitarnya. Yang ketiga yakni hadis mengenai penyebaran ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Maddala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Rawah Muslim. Artinya, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan,
maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Poin-poin nilai-nilai pendidikan yang terkandung, yakni yang pertama, mengajarkan ilmu termasuk amal jariah. Mengajarkan ilmu adalah bentuk amal jariah karena amal yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang memberikan ilmu itu telah meninggal dunia. Ketika orang dapat mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ilmunya akan terus dipraktikkan oleh orang yang diberikan pengajaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa orang tersebut memberikan ilmu yang mendatangkan manfaat bagi orang lain, sehingga mengajarkan ilmu merupakan salah satu amal jariah. Lalu nilai yang kedua, yakni menyebarkan ilmu akan mendapatkan pahala yang besar. Menyebarkan ilmu adalah amal yang mendatangkan pahala yang sangat besar. Ketika seseorang berbagi ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, tidak hanya yang diajarkan akan mendapatkan manfaat, kemudahan, dan lain-lain, tetapi juga si penyebarnya akan mendapatkan pahala, membawa kebaikan bagi umat manusia yang membutuhkan ilmunya, dan sebagai amal yang dihargai oleh Allah. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat itu bisa membawa dampak perubahan positif bagi umat kita. Hadis yang keempat, yakni mengenai hadis tentang amal jariah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata insanu qata'a anhu amaluhu illa min thalas shadaqati jariyah au ilmi yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'u lahu, rawah Muslim. Jika seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, yakni anak soleh yang mendoakannya. Nilai pendidikan yang terkandung, yakni yang pertama, ilmu sebagai amal jariah. Seperti yang saya katakan di hadis sebelumnya, di mana ketika seseorang memberikan ilmu, pengetahuan, pengajaran yang nantinya si orang yang diajari ini dapat mendapatkan kemudahan dari ilmu yang kita berikan, maka itu pahalanya akan mengalir terus dan dianggap sebagai amal jariah dalam Islam. Berarti amalnya itu pahalanya terus mengalir walaupun kita yang mengajarkan nanti sudah meninggal dunia. Dan ketika seorang mengajarkan ilmu yang berguna dan membagikan pengetahuan yang nantinya itu bermanfaat bagi orang banyak, pahala tersebut tidak akan terhenti, karena ilmu yang diberikan itu akan terus dipelajari, dibagikan, dan dipraktikkan oleh orang yang mendapatkan ilmu yang telah kita berikan. Lalu nilai selanjutnya, yakni mendorong semangat untuk berbagi ilmu, di mana ketika kita sudah membagikan ilmu kepada seseorang, maka seseorang itu juga ingin membagikan ilmu yang sudah diketahuinya kepada orang lain juga. Jadi ilmunya itu akan terus diturunkan kepada orang lain juga. Semangat berbagi ilmu ini sangat penting loh, karena dengan ilmu dan pengetahuan yang sudah kita berikan ini, dengan membagikannya kepada orang lain, kita dapat memperbaiki pemikiran, pola pikir dan pandangan masyarakat, dan juga meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat muslim kita saat ini. Setiap orang yang berbagi ilmu akan mendapatkan pahala, dan hal ini mendorong terciptanya budaya saling mengajarkan yang dapat membawakan kebaikan dan keberkahan serta kemajuan bagi umat Islam. Hadis yang kelima, yakni hadis mengenai etika belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bunyinya, laisa minna malam yuwakir kabirona wa yarham soghirona wa ya'rif li'alimina haqqah, rawah Ahmad. Artinya, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak ulama. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, yakni yang pertama, pentingnya adab dan etika dalam belajar. Adab dan etika dalam pendidikan itu sangat penting.
dalam menciptakan suasana yang kondusif dan penuh rasa hormat tawaduk kepada orang yang memberikan kita ilmu. Dalam Islam, adab itu lebih utama daripada ilmu. Adab itu di atas ilmu. Adab adalah bagian integral dari ilmu. Seorang pelajar tidak hanya diwajibkan untuk menuntut ilmu, tetapi juga harus memiliki akhlak yang mulia, seperti rendah hati, sabar, dan juga menghormati guru. Etika dalam pendidikan itu meliputi sikap-sikap yang menunjukkan rasa tawaduk kepada gurunya dan antar sesama kepada teman kita sendiri, serta bertindak dengan cara yang baik dalam belajar, sehingga ilmu yang diperoleh itu menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita. Nilai yang kedua yakni hormat pada guru dan juga sesama. Hormat kepada guru adalah bagian dari penghargaan terhadap ilmu dan pengetahuan yang sudah mereka ajarkan kepada kita. Dalam Islam, guru adalah pembimbing dan memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan pengetahuan kepada kita, membimbing kita ke jalan yang benar. Seorang murid harus memiliki rasa tawaduk kepada gurunya dengan menaatinya, mendengarkan, dan juga menjalin hubungan yang baik, penuh adab, sopan santun. Selain itu, menghormati sesama juga konteks pendidikan yang sangat penting. Kepada teman kita tidak saling nakal, kita malah saling berbagi ilmu, berdiskusi, dan menjaga lisan tutur kata kita, sehingga ketika kita belajar itu bisa terasa nyaman, kondusif, dan juga ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu bisa dapat kita ingat karena kita juga mendapatkannya dengan cara saling bertukar, diskusi bareng teman-teman. Sehingga seperti yang saya katakan di awal, guru maupun teman itu berhak mendapatkan rasa hormat dan penghargaan atas usaha mereka dalam menuntut ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada banyak tutur kata dan juga kata-kata yang kurang pas dalam saya menjelaskan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.